Api bisa membakar, Nah, kedua-duanya kan api api. bisa menghanguskan, Ya, maksudnya gini loh. api bisa menimbulkan cahaya. Kita Hmm, dia kan keluar. Jadi kalau kita berbicara tentang api berarti di situ ada apa? Sifatnya atau hmm. dia kan wujudnya bisa cahaya dan kita Kalau bisa nggak ada satu merasakan nggak sempurna berarti. kita merasa enggak maksudnya kan analoginya kan begitu Oh, analogi. sama dengan konsep kita Allah Bapa Berarti itu Bapa, dulu Yesus sebelum lahir, dia adalah firman itu sendiri, yaitu Bapa itu sendiri. ya betul Berarti betul betul firman yang adalah Bapa itu turun ke dunia dalam rupa Yesus. yes itu pintar sekali cerdas sekali Pak Umar Hmm. Terus surga kosong dong. kok kok, kok Ya kan surga gini, gini ya. surga bisa tidak bisa kosong dia surga itu Lah kan udah turun ke dunia dalam rupa Yesus. iya maksudnya Itu dia firmannya yang turun, Bang Umar. kan Firmannya yang turun. muncul sebagai firmannya itu kan turun Loh. bapaknya ya di kerajaannya. Berarti Bapak di surga nggak punya firman dong? Kan firmannya udah turun. Kalau kita berbicara tentang kekuasaan dia satu hakikat loh Kalau satu hakikat kan surga kosong Pak Prengki. Kalau satu hakikat. nggak bisa kan Bang begitu Balen nih, saya mau nanya istilahnya. nih. Saya mau nanya bentar aja nih. Ini apa? Di surga nanti itu pakai bahasa apa? Itu orang hebat Gini ya, kadang-kadang saya lihat perdebatan ini udah makin gak karu-karuan. Itu memperdebatkan tentang bahasa di surga. Emangnya udah pernah ke surga apa gimana gitu loh. saya Banyak. suka dengan bahasa Arab Oh, dari suka. Oh iya iya. siapa Bagus bilang saya kalau nggak Bapak suka ya. loh Anda harus cari tahu dulu bahasa mana yang kira-kira rumpun bahasanya enak didengar gitu. Oh ini bahasa ini enak didengar, ini dengar. Iya, makanya saking enak didengarnya makanya dimasukin ke Bible ya, kata Allah gitu ya. Loh, itu kan Rasul saking enaknya penerjemahan. didengar gitu ya. Kita kan berada di Indonesia, coy. Kalau saya berada di aborigin bahasanya berbeda dong. Bahasa aborigin saya pakai. Yang mengutip hadis dari Ibnu Abbas tentang penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa Lah, kok penduduk ngambil dari surga. Islam? Ya, ini yang saya baca di Google. Itu yang saya baca. Maksud aku yang dari Oten, dari ya, api bisa membakar, Nah, kedua-duanya kan api bisa menghanguskan, ya, maksudnya gini loh. api bisa menimbulkan cahaya. Kita menimbul dia kan keluar. Jadi kalau kita berbicara tentang api berarti di situ ada apa? Sifatnya atau dia kan wujudnya bisa cahaya dan kita bisa Kalau nggak ada satu merasakan nggak sempurna berarti. kita merasa enggak maksudnya kan analoginya kan begitu Oh, sama analogi. dengan konsep ketuhanan kekristenan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu memang tiga pribadi yang berbeda tapi mereka adalah satu hakikat. Iya. Nujulnya yang turun menjadi manusia gitu Allah Bapa. Berarti Bapak, dulu Yesus sebelum lahir, dia adalah firman itu sendiri, yaitu Bapa itu sendiri. Ya, betul. Berarti Betul betul. firman yang adalah Bapa itu turun ke dunia dalam rupa Yesus. Yes, itu pintar sekali, cerdas sekali Pak Umar. Terus surga kosong dong. Kok kok Ya kan gini, gini ya. surga Firman, iya, ini surga kan itu tidak bisa kosong dia surga itu lah kan udah turun ke dunia dalam rupa Yesus. iya maksudnya Itu firmannya yang turun, Bang Umar. Kan Firmannya yang turun. muncul sebagai firmannya itu kan turun bapaknya ya di kerajaannya Berarti Bapak di surga nggak punya firman dong? Kan firmannya udah turun. kalau kita berbicara tentang kekuasaan kuasa ya punya otoritas penuh dia mau diapain pun itu terserah dia kayak gitu ya Oh kalau kita iya mau ya, ngomong orang Tuhan Maha sederhananya Kuasa Pak begitu. ya. Suka-suka mau- Tuhan lah. mau digimanain dia mau Iya, ngapain pun suka-suka jadi Tuhan. kan Iya, suka-suka Tuhan kan artinya.
Jadi kalau misalnya Tuhan itu tidak ada di surga karena dia turun sudah menjadi manusia, Iya. bukan Yes. berarti pembahasannya seperti itu. Firman-Nya yang Iya. turun menjadi manusia. Iya Pak, kalau firmannya turun, kan firmannya udah turun nih. Berarti kan di surga nggak ada firman. Firmannya udah turun ke bumi kan gitu logikanya. Rohnya yang kudus itu Oh. yang turun menjadi manusia. Sedangkan Oh. Allah Bapa pencipta langit dan bumi ya tetap berada di dalam taktanya. Berarti roh dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi Iya, turun ke kayak- dunia iya, turun. dalam rupa Rohnya yang Yesus. turun ke dunia. Berarti di surga Allah Bapa nggak punya roh. Dia satu hakikat loh. Kalau satu hakikat kan surga kosong Pak Prengki. Kalau satu hakikat Enggak bisa. Dia nggak bisa lu dipisah-pisahkan. kayak gini loh. Kayak Gimana, kayak orang bermeditasi ya. Saya bermeditasi nih. Saya duduk di rumah tempat meditasi saya. Tapi saya bisa masuk ke dimensi lain loh. Dengan Ilmu hitam, ya. spiritnya saya. Ilmu Dengan hitam spirit kayaknya. dengan spiritnya saya bisa berada di tempat itu. Ya, terus? Ya, ketuhanan pun, tapi kan saya seutuhnya kan saya adalah Frankie, tapi spiritnya saya ada di situ. Oh, gitu ya. Kalau pemahaman saya orang meditasi ya, alam Ya, rohnya, Assalamualaikum. spiritnya dia bisa Waalaikumsalam, Pak nyampe di Ken situ loh. Kan begitu. Oh, gitu ya. Ya kalau misalnya Gimana Pak Ken halakan Santang? Apakah Anda bingung? konsep itu. Ini Saya udah bingung. saya baru dengar sepintas masalah spiritual. Mm-mm. Mengatakan Coba dilanjut dulu. konsep ke Tuhan. Kan begitu Bang Palen nih saya mau nanya nih, saya mau nanya bentar aja nih. Nanya apa? Di surga nanti itu pakai bahasa apa? Di Bahasa surga Arab? Muslim. Bahasa Arab? bahasa Arab. Yakin? Yakin pakai bahasa Arab? Yakin kalau di Muslim yakin? Yakin? Bahasa Arab lah. Yakin pakai bahasa Yakin Arab? kalau di Muslim. Yakin Nah, kalau ntar. di Muslim. Kalau oke kita ini lucu nih. Pantasan Yakin saya bahasa suka Arab? ngobrol sama Nggak Bang apa-apa, Umar. dibilang lucu sama orang kafir nggak apa-apa. Iya ya. Tapi gini. Ya, enggak apa-apa Anda mengatakan kami kafir. Tapi gini. Ya, kalau emang misalnya iya. Bahasa. Oke. Terima kasih. Kalau misalnya Sama-sama. konsep itu misalnya bahasanya Musa itu bahasa apa? Ibrani. Ibrani. Tuhannya Musa dengan Tuhannya saudara di Muslim sama nggak? Sama. Jadi bahasanya Musa itu yang terlebih dahulu lebih layak dipakai atau bahasa Arab lebih layak dipakai? Bahasa Arab lah. Ya sudah kita nggak usah ngobrol lagi nih, nggak nyambung. Nah, sekarang dibalikin. Kalau di surganya Kristen bahasa apa yang dipakai? Kita tidak pernah tahu bahasa apa yang akan dipakai di sana. Ya. Oh, Tapi belum pernah tahu. tentunya kalau berarti saya nggak ada tertulis ya Pak? tentunya gini Pak pengamat. ya. Nggak, berarti nggak ada tertulis kalau nggak tahu ya Pak? Kalau sampai saat ini bahasa yang tertulis oleh Tuhan sendiri bahasa apa itu kita tidak pernah tahu. Karena Kenapa Pak? Nggak pernah tahu? Iya, karena gini ya. Kalau misalnya dalam berkata-kata, ya, kita misalnya di Indonesia nih kita bicara Naik cep. komunikasi nih, bahasa yang kita sedang berbicara nih. Jikalau Tuhan tidak tahu tentang apa pengertian kita, kenapa bahasa itu diturunkan buat orang Indonesia? Oh, berarti Anda itu tidak tahu ya nanti di surga ngobrol pakai bahasa apa ya Pak? Emang lu tahu bahasa apa di sana? Iya, kan saya nanya gimana sih? Jadi begini, Bang pengamat debat sudah jadi panitia di sana. Enggak, saya nggak bukan panitia, saya ini Terus apa gimana? ormas di sana ormas. Ya ormas boleh lah. Bang Mar. Ya, Gimana gimana, Pak Pak? tentang bahasa Pak? logikanya di mana ya? Saya juga bingung nih. Saya juga Suka-suka bingung tuh. Pak. Sama Pak bingung Pak. Astagfirullahaladzim. Kan suka-suka Wah, Tuhan. Anda kok Saya menggunakan juga, Pak. bahasa Arab Pak? Kan tidak masalah. Kenapa emang itu kan bahasa? Oh, berarti nggak masalah ya kalau bahasa Arab digunakan di surga.
Oh itu terserah, itu terserah Tuhan mau dipakai bahasa Arab kan tidak ada masalah. Lucu Bapak ini, lagi lucu-lucunya emang umur Loh, segini ya Pak. saya sih tidak lucu. Anda aja yang lucu. Iya, sama Pak, Anda juga lucu. Biasa Jadi kita lucu. sama-sama lucu aja ya Pak. Aduh, ini bagu ganjang naik. Bolehlah kita lucu-lucuan. Tidak ada masalah. Enggak, saya diundang sama Bang Palen. Nah, ini Bang Palen. Itu orang hebat. Gini ya, kadang-kadang saya lihat perdebatan ini udah makin gak karu-karuan. Itu memperdebatkan tentang bahasa di surga. Emangnya udah pernah ke surga apa gimana gitu loh. Tanya Kan nanya, Dis. Emang di surga kalian mau pada ngobrol, kalian ngobrolnya Kita pakai itu bahasa nggak apa? tahu gitu loh. Kita nggak Oh, tahu berarti nggak itu. ada tertulis di Alkitab. Berarti itu udah selesai kan? Kalau di Al-Quran tertulis ya. Kita pakai bahasa Arab semua, Pak. Enggak, maksudnya di Al-Quran tertulis nggak bahwa Ada. dalilnya ada bahwa di Ada. surga akan menggunakan bahasa Bukan di Arab. Quran, di hadis ada, Pak. Loh, Ada. Yang mana yang dipakai Quran atau hadis? Sama dipakai, Pak. Tapi yang Kita nggak lebih- pakai Bibles. Bibles lebih lah. yang- Apa bukan Bibles apa? Bible. yang lebih Aduh, lebih noise, yang Cep. lebih yang lebih diakui itu apa? Quran atau hadis? Mana Dua-duanya. yang lebih duluan? Dua-duanya. Hmm. Hebat berarti. Iya, emang hebat kita. Bapak belum hebat, Pak? Mau hebat Saya nggak? belum- Yuk iya, saya login. belum hebat. Saya belum hebat. Anda yang hebat. Iya. Anda yang Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak apa-apa. Makasih ya, Pak. Ya berbahagialah kamu yang tahu tentang kebenaran ya. Betul. Emang walaupun kebenaran itu pahit, ya gimana lagi, Pak? Bapak harus mengakui kebenaran itu. Iya. Walaupun itu pahit, Pak. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu jalanmu. Nggak ada, emang nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu menuhankan anak orang, itu masalah, Tidak, Pak. tidak ada masalah. Itu Oh, konsep. nggak ada masalah itu ya? Ya, itu kan konsep keimanan kita kan bukan menuhankan Oh, iya, manusia. Ya gitu. Bagus. Tapi kalau saya nggak setuju nggak apa-apa kan, Pak? Oh, tidak masalah itu kan. Oh iyalah, pasti tidak masalah. Bang Palen nih, gara-gara Bang Palen nih, kata Bang Palen itu masalah katanya gitu. Anda Kata punya Bang Umar. urusan, itu kan Anda punya urusan, bukan urusan saya. Tuh. Urusan saya adalah bagaimana saya menjalankan kehidupan saya, mengimplementasikan firman yang sudah saya yakini, saya implementasikan dalam kehidupan saya. Tapi yang saya salut kepada Bapak dan ajaran Bapak ini, salut banget. Kalian ini, Bapak ini tidak mengakui bahasa Arab ya, sangat. Tidak mengakui bahasa Arab gimana maksudnya? Enggak, bukan. Maksudnya kurang apa? kurang ini ya, kurang setuju dan kurang Dalam arti suka apa? dengan bahasa Arab gitu ya, karena bahasa Arab ini menurut kalian ini Salah kamu. Wah, Saya mana terus bilang gimana? tidak setuju dengan bahasa Arab. Saya Banyak. suka dengan bahasa Arab. Dari oh suka. Oh Iya, iya. siapa Bagus bilang saya kalau nggak Bapak suka ya. Loh, Anda harus cari tahu dulu bahasa mana yang kira-kira rumpun bahasanya enak didengar gitu. Oh, ini bahasa ini enak dengar, ini dengar. Iya, makanya saking enak didengarnya, makanya dimasukin ke Bible ya, kata Allah gitu ya. Loh, Rasul, itu kan saking terjemahan. enaknya didengar gitu ya. Kita kan berada di Indonesia, coy. Kalau saya berada di Aborigin, bahasanya berbeda dong. Bahasa Aborigin saya pakai. Jadi kalau misalkan itu Bible Allah itu bahasa diterjemah gini loh. Allah itu terjemah. Tuhan itu diterjemahkan di dalam bahasa kita masing-masing. Bahasa di dunia ya. Iya. Ya karena Bahasa di memang- dunia ya. Kalau Ya, bahasa bahasa- di dunia kan kalau Islam Allah gitu ya. Kalau bahasa di Itu kan dunia bahasa Kristen siapa Arab. itu Itu kan Tuhannya? bahasa Arab yang dipakai untuk menerjemahkan. Entah itu kamu bilang bahasa Allah itu tidak masalah. Tapi saya tahu bahwa Iya, Pak. Masalahnya Allah itu gini adalah Pak, masalahnya Allah itu kan Tuhannya adalah Tuhan bahasa Arab. Tuhan Iya. Islam dan Allah itu terserah, bahasa itu tidak ada Arab. masalah. Itu tidak Oh, jadi masalah. kalau misalkan dipakai sama umat Kristen gak masalah ya, Pak? Ya mudah-mudahan nanti. Oh, kalau mudah-mudahan. Ini mudah-mudahan juga bahasa Arab loh, Pak. Ya, Bahasa Quran loh, Pak. Ya tidak apa-apa. Karena orang Indonesia mengadopsi bahasanya banyak, saudaraku. Oh, iya. Orang Tapi Indonesia kebanyakan itu mengadopsi di kitabnya bahasa Arab ya, Pak. Gini, Indonesia itu karena bangsa yang dijajah. Kalau kita lihat bahasa Dijajahnya sama siapa, Pak?
Ya, pasti kamu nggak tahu. Berarti kamu nggak sekolah. Jangan puasa-puasa ada yang bikin emosi. Itu namanya pengujian iman. Sekuatnya apakah Bang Umar? Tahanlah emosinya. Orang puasa. Tahanlah Bang Umar. Kita harus menahan emosi. Bang Umar kan suka menahan emosi. Biarkanlah mereka typing-typing, tidak masalah. Ini TikTok udah macam kayak pacar-pacaran ini sudah. Salah ya Kayak TikTok. tai semua, kesel gua. Serius gua. Jangan gitu Bang Umar. Dulu tuh ada puasa, tahanlah. Nanti Ya gimana? batal, Lanjut Pak Prengki. nanti batal Tuan kau bagaimana? gimana? Nggak ada kata batal. Habis Bang Umar marah-marah nanti batal bagaimana? Gara-gara orang typing nanti minum air. Gara-gara tensi naik, airnya minum air untuk mendinginkan. Batal kamu nanti. Tarik nafas yang dalam. Istighfar kalau orang. Mana Bang Enggak sampai debat rungkat. Sampai rungkat rum gua. dilapor? Nggak ngerti lah. Ah, jangan lapor-lapor, ini kan cuma debat-debat. Yang penting kita debatnya santun, tidak ada. Kalau Brengsek emang. Gimana Pak Prengki? Itu yang benar yang mana tuannya? itu Bang Umar ini dulu tanya, ini dulu kembali, ini dulu pelan-pelan dulu. Ini lagi marah-marah gitu, nggak enak saya mau jawab jadinya. Kita sekarang lampiaskan emosinya dulu Bang Umar, biar ngomong tentang orang-orang yang typing di Bang Umar. Ngomong dulu, saya diam dulu ya, biar Udah nggak nanti ada. saya jawab. Itu tuannya yang mana? Udah nggak ada di room Bang Umar. Cinta-cintaan nggak ada. Hai anjing semua. Lanjut Pak Prengki. Pak Prengki. Ya, Lanjutlah. ya. Tuan kau siapa? Bapak, Putra, apa Roh Kudus? Kan tadi udah bilang kok itu kita udah lewat. Kita udah lewat itu. Lewat gimana coba? Tadi kan kita udah bilang konsep kekristenan untuk Allah Bapa Putra dan Roh Kudus kan kita sudah lewat itu udah. Jangan Terus? lari kan tadi berbicara tentang bahasanya Tuhan. Kayak pengamat debatnya tadi kan itu kita udah lewat. Sekarang bahasanya Tuhan di mana pengamat debat dia bilang bahasanya Tuhan adalah bahasa Arab nanti. Nah, itu sudah tertulis dalam Al-Qur'an, ya itu walau alam. Itu memang kalau memang tertulis di sana ya berarti baguslah. Artinya umat muslim itu sudah punya keyakinan yang teguh bahwa bahasa yang akan dipakai di surga itu adalah bahasa Arab. Tapi kalau kami sendiri, Ya kan boleh dong. Aku bilang bahasa Arab Pak. iya nggak apa-apa Bang Mar. Kalau saya nggak bisa melarang seseorang untuk Iyalah. memberikan narasi atau pemahaman dia tentang bahasa apa yang akan dipakai di surga itu menurut pikiran setiap agama atau setiap orang yang memiliki keyakinan itu. Tapi secara universal sebelum bahasa kita tidak pernah tahu karena bahasa di dunia ini banyak sekali. Kita tidak pernah bahasa apa yang akan dipakai, yang dipakai oleh Tuhan yang menjadikan satu bahasa utama nanti di sana. Mungkin bisa jadi bahasa roh. Emang kalau dalam Kristen surganya pakai bahasa apa Pak? Kalau dalam konsep ini di sana kita ya mungkin bahasa roh yang dipakai pertama kalau hal ini dikuatkan pula dengan penjelasan hadis dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang mengutip hadis dari Ibnu Abbas tentang penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa Lah, penduduk kok ngambil dari surga. Islam? Ya, ini yang saya baca di Google. Itu yang saya baca. Maksud aku yang dari Oten, dari pihak Kristen pakai bahasa apa Pak Prengki? Ya coba ya. Ini kalau ini dari perspektif Dari Kristen Muslim, lah. Kalau dari Islam pasti bahasa Arab. bahasa apa yang digunakan di versi Kristen.
Udah tensinya turun enggak? Jangan panas-panas. Iya, gua nggak seneng kalau ada yang bilang ini dinaikin itu dinaikin ya kan. Ini udah bilang room gua bukan room pacar-pacaran dah. Tidak ada konsep bahasa kelas. Sel gua lama-lama ya kan. Mana bercanda, mana nggak bercanda, pada nggak ada yang tahu. Brengsek emang. Udah ketemu belum Pak Prengki? Kalau yang nulis ini kan literasinya siapa nih? Fredrik Menurung siapa yang menulis nih? Tidak ada konsep bahasa kekal di surga. Bahasa itu sendiri merupakan ciptaan Tuhan untuk memecah umat manusia supaya tidak melakukan tindakan untuk menandingi Tuhan. Terus? Jadi tidak ada tidak ada bahasa yang tepat untuk direferensikan ya. Tapi di dalam ini menurut saya bahasa yang dipakai adalah bahasa roh itu. Kalau Noel ada ini jawaban-jawaban di Kisah Para Rasul. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Oh, berarti itu bahasa roh berarti. Karena turun. Oh, bahasa roh yang kayak gimana Pak Prengki? Yang dulu waktu aku jadi Kristen kan bahasa roh itu kan yang sikiara bara-baraba itu. Bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Ya kan bahasa itu. Di masanya Pentakosta ya. Ya, hari raya Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus itu ya, tapi kan kita tidak tahu sesungguhnya bahasa apa yang dipakai di sana nanti ya. Nanti kalau kita mati dulu baru kita tahu. Nanti kalau Tuhan datang yang kedua kali, kita dijemput semua baru kita bisa tahu, oh ternyata Pak Umar ini salah. Wih, ya enggak lah. Itu kan menurut Anda, Pak. Ya nanti kan begitu. Nanti misalnya kita ketemu di situ. Terus kata, Bang. Salahnya di mana? Waktu itu kan kita live. Terus, enggak, salahnya di mana, coba? Nah, maksudnya kan gini, kita kan pakai bahasa roh, jadi kita saling mengerti di situ. Kenapa? Kita kan waktu itu live. Iya, salahnya di mana? Kan kalau menurut Kristen bahasa roh, menurut Islam bahasa Arab. Berarti kan surganya kan beda lah. Kok salah saya? Pasti sama surganya itu. Surga itu. Lah kalau sama kok bahasanya beda, kan aneh. Iya, itu kan konsepnya berbeda, tapi kan pemahamannya sama. Nanti misalnya bahasa Arab dipakai di situ, syukur. Berarti saya harus belajar bahasa Arab di surga nanti. Masalahnya kalau bahasa roh juga susah lagi, Pak. Harus ada kursus bahasa roh. Sudah berapa kan gitu. Kan lu di sana sudah hidupnya bukan fisiknya manusia lagi, itu kan roh. Tentunya pasti ada akan. Lah Yesus kan naik ke surga kan pakai tubuh fisik. Kan dia itu mana tubuh fisiknya dia naik ke surga? Yang waktu makan ikan goreng. Kalau di Islam kan dia diangkat langsung. Lah enggak, itu kan Yesus waktu dia bangkit dari ketiga kan makan ikan goreng. Makan ikan, terus habis gitu naik ke surga. Kan pakai tubuh fisik dia. Itu kan dalam penampakan ketika mereka lihat. Itu di mana lagi ayatnya? Oh, ayatnya nggak ada loh. Di mana? Ya dia kan naik memang. Iya kan disaksikan orang banyak itu Yesus naik ke surga. Kalau ruh kan nggak bisa disaksikan. Iya. Ya mungkin benar juga. Mungkin benar juga dengan tubuhnya. Bisa jadi. Nanti di sana kita lihat tubuh kita masing-masing. Lihat gimana Pak? Orang jelas pakai tubuh daging yang Yesus naik. Hah? Kan pakai tubuh daging. Iya benar. Rohnya kembali. Berarti ada makan-makan dong di surga. Nanti makan-makan. Ya tunggu nanti kalau Pak Umar nanti ini jadi panitia di sana nanti bicara. Tolong ditelepon ya. Telepon. Kan Yesus bilang. Nanti kalau ada perjamuan di surga. Kan gitu. Oh iya.
Kalau di hari kebangkitan nggak ada orang kawin. Namanya hari kebangkitan kan manusia mati dibangkitkan. Itu nggak ada kawin mawin. Tapi kalau di surga kan ada acara kawin. Gimana tuh? Saya belum Nah baca itu di sampai kitab situ. Wahyu. Perjamuan kawin anak domba itu di mana kalau nggak di surga? Itu ungkapan itu bukan bahasa perkawinan yang sejati, itu bukan begitu. Itu Loh, bahasanya itu kan tafsirnya terserah Anda, terserah umat Kristen mau ditafsirkan itu alegoris, mau ditafsirkan harafiah, tetapi realitanya kan di surga ada prosesi perjamuan kawin anak domba. Pak kemute Pak. Pak Prengki kemute. Wah, dimarahin istrinya Pak Prengki ini. Nggak mau suruh anak, mau jemput anak yang les. Oh, lagi jemput ya? Nggak, ini anak saya yang besar, saya suruh dia pergi jemput. Oh. Iya, iya, iya. Ntar dulu Bang Mar, kita lanjut dulu, ntar dulu. Saya mute sebentar. Iya, iya. Sambil nungguin Pak Prengki ya. Ya, saya sarankan untuk kalian yang di Komal, kalau live jangan pakai hati lah. Kita lagi mengkanter, oten-oten. Mau saya naikin siapa, yang naik siapa, janganlah diprotes ya kan. Makanya main TikTok jangan pakai hati kalian. Ntar digosipin deket sama ini udah marah-marah. Nggak suka gua. Kalau tulus, kalau kagak. Kalau suka sama orang udah nikahin ke KUA. Nggak usah mah ribut-ribut di medsos lah segala macam lah, tai anjing lah. Sel gua. Mana Pak Prengki? Ya. Oke, lanjut Bang Umar. Ya itu tadi. Jadi kalau misalnya pengertian dari orang Kristen bahwa bahasa yang akan dipakai adalah bahasa roh, karena berdasarkan Pentakosta itu di mana turunnya Roh Kudus. Pada waktu itu banyak orang yang Terus istilahnya berbeda-beda dari berbeda bahasa. ya berbeda-beda bahasa, tapi ketika Tetap turunnya satu Roh juga. turunnya Roh Kudus itu pada saat Pentakosta, orang-orang itu kan menggunakan bahasa yang berbeda, tapi mereka mengerti tentang bahasa itu. Iya, artinya kan berbeda bahasa tetap satu juga kan. Macam Ya, kayak Sumpah maksudnya Pemuda. mungkin itu Itu bahasa roh. sebenarnya hari turunnya Roh Kudus atau Sumpah Pemuda? Ya kalau mungkin di sekarang mungkin Hampir sama kayak mungkin itu Sumpah Pemuda kalau sekarang ya. Ya Kalau enggak misalnya lah, Indonesia. bukan lah, itu bukan hari Sumpah Pemuda lah. Ya itu Kan ada artinya, satu narasi di. artinya kalau kita gambarkan bahwa bahasa yang akan dipakai, tapi kan saya juga tidak tahu secara mutlak. Tapi menurut Alkitab ya bahwa memang kalau bicara tentang spirit roh yang kudus itu turun kan bisa kan kita bisa mengartikan bahwa oh bahasa ini dari Allah yang turun. Jadi sesungguhnya itu adalah bahasa sorga. Jadi kita tidak bisa. Yang Ya, mana itu itu kan Pak Prengki? Bahasa surga itu yang mana? Contoh satu kata aja lah, satu saya kata. pun tidak mengerti. Makanya kan di dalam Alkitab itu menggambarkan bahwa bahasa itu tidak dimengerti oleh siapapun. Maksudnya tidak satu orang pun yang. Tapi Lah aslinya terus kalau nggak ngerti gimana komunikasi maksudnya di surga Kristen Pak Prengki? enggak, maksudnya bukan mengerti. Bukan begitu. Bahasa roh yang pada Gimana? waktu gini, saya memberikan narasinya sedikit. Boleh. Orang-orang itu kan misalnya Pak Umar kan dengan bahasa Pak Umar itu dari mana? Bugis atau mana ya? Surabaya. Surabaya, saya dari NTT. Saya bahasanya NTT berbagai macam ragamnya yang hadir pada waktu itu turunnya Pentakosta. Nah, orang-orang ini dengan bahasanya berbeda-beda semua. Tetapi dalam bahasa itu mereka bisa mengerti satu sama lain gitu loh. Padahal mereka tidak
tidak tahu bahasa apa yang mereka bicara ya itu. Ya jadi saya tidak bisa, saya gambarkannya seperti itu. Nah itu bahasa roh. Bahasa roh kan artinya spirit kita yang berbicara kan. Iya, yang Kita, si Kiara Bala-Bala itu kan. ya mungkin sekarang saudara-saudara kita yang di karismatik mungkin menggunakan Loh, bahasa bahasa roh itu. menurut Pak Prengki gimana dulu nih? Ya Takutnya beda mungkin sama begitu. orang-orang Saya juga karisma. tidak bisa membantah. Entar Pak Umar, saya masih angkat telepon. Iya, 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 iya. Gimana bahasa rohnya bisa beda-beda ya? Ah, Enggak bahasa roh, Pak Prengki pernah berbahasa roh enggak? iya bahasa roh karena gini ya, orang yang harus punya punya kan tidak semua bisa berbahasa roh kalau secara manusiawi ya. Orang-orang tertentu yang terpilih untuk menggunakan bahasa, artinya Tuhan memakai mereka. Kalau misalnya saya jelaskan, saya sendiri belum tahu tentang bahasa roh itu yang bagaimana kayak itu. Tapi Ya. tapi maksudnya ada teman-teman di karismatik, mereka dengan pengalaman-pengalamannya ketika mereka menerima dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, di situ mereka ada satu lahir baru istilahnya, lahir baru. Isu bahasa rohnya kayak mana, Pak? Ya bahasa saya tidak terlalu tahu tentang kedalamannya bahasa yang dipakai itu. Jadi Kalau si misalnya raba-raba bulan itu roh, benar nggak bahasa roh itu? aduh, nanti saya salah ngomong kayak gitu. Kalau misalnya si raba-raba kita tidak Enggak Pak bisa. Prengki pernah bahasa roh nggak? Pasti pernah lah. Kalau saya tidak bisa mengatakan itu karena nanti saya salah Kenapa omong emang? Pak Umar. Nanti saya salah omong. Kalau teman-teman kita Nggak, contoh kayak saya dulu waktu lagi penyembahan, dulu waktu jadi Kristen kan suka kali dulu bahasa di roh. Kristen, Kan dulu di saya Kristen. dulu, Pak Umar ini iyalah, dulu Kristen. saya Mawar Saron saya. Oh, Mawar Saron. Berarti itu kayak sama lembah pujian kayak gitu ya. Saya Katolik sih, Bang Oh, Umar. Jadi kalau bicara itu lari ke situ saya. oh, saya Mawar Saron dulu suka gereja di Mawar Saron. Tapi memang ada puji-pujian kayak itu, puji-pujian penyembahan dengan bahasa roh kayak gitu ya. Ada, contoh kayak lagu-lagunya siapa gitu ya. Lagunya Kak Jacqueline Selose, kan tahu lagunya Kak Jacqueline Ya, Selose? tapi memang Bang Umar aktif di sana. Maksudnya Bang Umar aktif dalam arti ikut fellowship Aktif dengan lah. mereka dalam hal itu misalnya Iyalah, puji-pujian penyembahan. aktif lah. Terus Kan gerakan pemuda. terus terus Gimana gimana? sih? Iya ngerti. Terus gimana pada waktu eh, pertemuan atau gathering kayak gitu, ada pujian penyembahan gitu, Bang Umar Iya, berpura-pura. jadi Bang saya Umar mengikuti. berpura-pura. Ya enggak, ya ikut Enggak. aja respect gitu. Tapi berarti tidak sungguh-sungguh dong. Loh enggak, Bang dulunya Umar kan enggak. Kristen. Ya itu Kristen dah kan maksudnya. tahu. Hmm. Sampai nangis lo dulu. Terus enggak mau yang manifestasi yang dialami Bang Umar itu gimana? Sampai nangis. Iya, mengikuti kayak menghayati gitu betapa besar kasihnya Tuhan Yesus dulu kan gitu. Sampai dia rela mencurahkan darahnya di Kalvari. Nangis lo aku. Oh. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Kan ada lagunya itu. Ya, nah ketika pada saat praise and worship itu dinaikkan, terus biasanya ada pujian penyembahan, terus ada bahasa roh yang keluar itu, Bang Oh, Umar langsung merasa saya janggal. teriak bahasa roh. Enggak, langsung saya berteriak. Enggak Sikiara gimana? warabaya si mengangkat Ya, tangan saya biasanya. enggak maksudnya Menyembah, gimana memuji. Bang Umar itu cikal bakalnya menerima bahasa roh itu gimana maksudnya? Kok Ya bisa hadir sendiri. Hadir sendiri. Kan terdramatisir. enggak tertuntun? Enggak, itu muncul sendiri dari dalam hati. Ngomong enggak karu-karuan. Sampai nangis-nangis dulu. Ah, saya enggak percaya masa. Bilangin enggak percaya ya udah.
Emang itu dengan sendirinya muncul dari pikiranmu, dari hati, atau memang karena Iya, mengikuti orang lain waktu yang bicara, atau enggak mendengar? itu Gini muncul kan, sendiri. Contoh kayak bukan hanya di Mawar Sauron, waktu saya di gereja Betani di Nginden, waktu ada KKR-nya Benihin, itu juga keluar saya Basaro. Terima kuasa, kuasa. Terima kuasa terus Roh Kudus. Iya gitu, itu rasanya gimana maksudnya Pak? spontan. Bang Umar itu Ya rasanya ya gimana? dulu rasanya adem, adem gitu kan dulu masih oten. Oh, Dulu. sip, 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 sip. Ya, itulah kita kita tidak tahu ya. Mungkin Bang Umar kan berbicara pada waktu itu Bang Umar di kekristenan merasakan suatu kehadiran Tuhan dengan caranya sendiri. Sekarang Bang Umar harus pindah ke agama Muslim. Ya hayati aja Bang Umar mengikuti Apanya yang dihayati? maksudnya dihayati, ditekuni dengan ajaran yang saat Oh ini. iya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa, oh karena Bang Umar kan udah punya keputusan. Decision maker kan Bang Umar yang membuat keputusan Mm-mm. itu. Ketika pada saat di sini di Muslim harus dijalani sesuai dengan apa yang diperintahkan hukum-hukumnya kan begitu ya Bang Umar ya. Jadi tidak salah. Tapi Anda sudah melanang buana ke sana kemari ya berarti. Iya lah. Sip, 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 sip. Kenapa nggak nanya saya kok keluar dari Kristen? Oh iya 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 benar benar benar. Kenapa ya? Kenapa itu apa yang menjadi landasan atau cikal bakalnya Karena yang tuannya mempengaruhi? Kristen disalib itulah Pak. Saya jadi Kurang gimana ya? ajar tahu. Lu kok kurang aja kan realitanya kan gitu. Masa tuannya disalib sama makhluk ciptaannya kan gitu Pak. Bukan kurang ajar lah Pak Prengki. Saya kan berpikir Tuhan itu kan maha segalanya, tak terhampiri. Tuhan itu kudus. Kan ada firman-Nya. Tapi kan ada Engkau sudah harus kudus sama seperti aku kudus. Nah ini malah tapi dijolimi kan sama makhluk ciptaannya juga. tapi kan sudah ada Apa? Nubuatan lagi nubuat. nanti. Ah, tuh kan nubuatan lagi kan. Ya itu kan jelas nubuat untuk Masa Allah dipersekusi sama makhluk ciptaannya kan nggak masuk di logika Pak. tapi itu kan memang sudah tertulis di sana nubuatnya itu memang harus digenapi kan. Oh Bagaimana? gitu ya. Kan Itu dibilang alasannya kenapa kok Tuhan harus dieksekusi seperti itunya? kan Kan memang sudah merendahkan citra daripada Sang Pencipta. enggak juga merendahkan. Memang kalau udah sesuatu yang sudah dinubuatkan ya nggak bisa deh. Memang harus Oh, gitu. dinyatakan kayak gitu. Nubuat itu Udah kan harus kayak dinyatakan drama supaya Korea apa ya? terjadi. Enggak juga drama Korea, tapi kan sebelum-sebelumnya kan sudah ditulis dalam Contohnya apa Pak? di Yesaya itu kan. Yang kayak gimana bunyinya? Tar, saya cari dulu di sini. Ya Yesaya berapa ya? dicarilah yang Tar dulu, cocok-cocok lah Pak. Enggak cocok-cocok itu memang kebenaran. Kenapa cocokmologi? Jangan begitu. Tar dulu. Nubuat. Mana dia? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberi aku kekuatan. Bukan itu. Itu menang. Tar dulu. Aduh, Yesaya berapa ini nak ya Tuhan. Bantulah aku ya Tuhan untuk menjawab Bang Umar yang ganteng dan baik hati dan suka Dengan menjawab. bertobat dan tinggal diam, di sanalah letak kekuatanmu. Oh ini dia ini. Ini dia. Apa itu? Ntar dulu Bang Umar. Ya, Udah ada turun, telepon. udah turun. Dia marah-marah dia. Dia telepon marah-marah. Dia bisa marah juga Pak Prengki. Ntar Bang Umar. Ah ini dia Bang Umar. Apa bunyinya? Ah ini di Yesaya 44. Pasti itu Itu kan ayatnya. Yesaya. Beginilah, dengar dulu baik-baik. Beginilah Siap. firman Tuhan, Raja dan Penebus. Hmm.
Nah, konsep penebusan ini kan ya Gimana bunyinya bicara kok tiba-tiba penebusan? Kan harus ada perlu. bunyinya. Oke, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta Mm-mm. alam. Mm-mm. Akulah yang terdahulu dan akulah yang Nah, terkemudian. kemudian terus. Tidak ada Allah selain daripadaku. Itu kan. Jadi Lanjutannya konsep nggak dibaca. penebusan ini Nggak, itu lanjutannya nggak tidak ada Allah yang dibentuk. Masa nggak ada? nggak ada. Jadi Gimana? itu tentang ketahuitan ini dia. Tidak ada Kok Allah ketahuitan di mana sih? Iya, kan Kok gini janganlah disulap. gitu. Tuhan kan gini, Yesaya 44 itu kan Tuhan satu-satunya Allah. Ya, terus. Beginilah firman Tuhan, Tuhan, Raja dan Penebus. Terus. Kalau kita berbicara dengan tentang penebus, berarti Yesus Kristus adalah Penebus. penebus apa? Duh, dipanggil lagi lah ini. Dia jemput siapa? Jemput istri orang. Alan jemput Alan sama Amani, cepet. Turun dah cepet. Bukan Amanita, Amabel tahu. Pergi. Cepat nanti udah dia tunggu di bawah. Emang Abraham kemana? Ini bawa sama Amabel. Abel ikut ke Alan. Sorry. Sorry Bang Umar. Kamu nggak jemput Amania? Abraham yang sana turun jemput. Dimarahin istrinya. Ya turun. Mani Abel. Turun jemput sudah. Gampar sudah, Iya, gampar sekarang aja. diturun. Gampar sudah. Gawat nih, anak-anakku nggak bisa disuruh nih. Loh, bentak lah Pak. Harus tegas sama anak-anak Pak. Ini kan terlalu sayang dengan anak-anak ini yang akhirnya nggak bisa bentak-bentak ini. Harus tegas lah. Kadang Tuhan Yesus saja menghardik loh. Diam kamu iblis. Nah, itu Tuh. istri udah suara. Itu iblis bekerja itu. Bapaknya lagi penginjilan. Ada aja yang ganggu Pak ya. Rencana Tuhan itu. Rancangan damai sejahtera. Iya. Ya itu tadi. Jadi di Yesaya 44 ayat 6 beginilah firman Tuhan. Raja dan penebus Israel Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang berarti Tuhan itu penebus Pak ya. Artinya kalau kita kolerasikan dengan kisah Yesus Kristus itu kan memang berarti Yesus Bapa dong. kan jadi istilahnya dia menebus dosa kita kan, tersalibnya dia. Iya, jadi Yesus Bapa dong. Berarti Yesus Bapa dong. Iya, dari tadi kan kita udah bicara Bang Mar. Ya, bidatlah kau Pak Brengki. Kan nojolnya turun menjadi manusia sehingga Kan Bapak itu kan bukan putra. Karena kasih karunia-Nya, maka bagaimana manusia ini karena dosanya manusia, kehidupan manusia yang sejak dulu. Masa Bapak ikut berdosa? Kalau Bapak disalib gimana ceritanya? Masa bisa orang Tuhan disalib coba? Bukan. Itu Yang disalib siapa? Itu adalah sacrifice, pengorbanan. Itu kan tadi penebusan. Iya. Berbicara tentang sacrifice, pengorbanan, berarti yang disalib itu Bapak apa anak? Ya,
Bapa yang turun sudah menjadi manusia, firman-Nya yang turun sudah menjadi manusia. Bapa yang sudah turun jadi manusia yang bernama Yesus kan? Firman-Nya itu yang turun menjadi manusia. Nah, firman itu siapa? Ya firman itu lah Roh Yesus Allah bukan? itu sendiri. Ya Yesus itu sendiri yang dinamakan Nah. jadi Dari siapa? Orang namanya udah Yesus, masa mau ganti nama lagi? Berarti firman itu sebelum prainkarnasi Yesus, firman itu Roh Allah. Roh Allah itu siapa? Bapa bukan? ya kalau kita bicara kepribadian berarti Loh, kok kepribadian? ada tiga pribadi yang Oh, Tuhannya 3 dong. Gimana sih? Orang kepribadian satu. bukan ya memang satu hakikatnya kayak gitu. Hmm. Hakikatnya memang itu adalah satu. Itu kan pemahaman kekristenan. Kalau misalnya di Ya. Islam menolak itu, ya nggak bisa. Oh, jangan ke Islam dulu lah. Artinya gini Katanya loh. tuh. Dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bang Umar mengatakan demikian, ya saya juga tidak bisa bilang harus menolak pernyataan Bang Umar. Ya itu Bang Umar punya konsep. Tapi konsep kekristenannya itu jelas dengan doktrin dan sebagainya, keimanannya dia yang sudah tertulis di Alkitab. Kata Tuhan itu berapa pribadi sih? Pak Prengki, Tuhan itu berapa pribadi? Kan satu pribadi. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Ya, memang Tuhan sama Allah beda enggak? Tuhan sama Allah beda. Nah, kalau Tuhan sama Allah beda berarti mana Allah, mana Tuhan, kan gitu artinya. Kalau kita gabungkan Tuhan Allah itu siapa? Oh, ini digabungkan lagi. Kan misalnya Tuhan Allah itu kan Tuhan Ya, Allah. berarti Tuhan itu Allah kita kan? Berarti Tuhan dan Allah kayak gitu ya. Kalau Ya, dengarlah kita Israel. artikan dulu. Bentar dulu kita artikan dulu Allah Hmm. itu apa, Tuhan itu apa dulu kayak gitu dulu. Kalau Kan Allah kan intinya tadi beda. bilang Allah itu kan bahasa Arab, Allah itu apa? Allah dulu bahasa Arab. Bahasa itu apa? Arab, jangan ke bahasa dulu. Allah kan cuma satu Bapa dan hanya ada satu Tuhan yang daripadanya bla 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 kan gitu. Berarti Tuhan dan Allah beda dong. Kan beda. Nggak mungkin sama. Kalau sama kan bunyinya nggak begitu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, the only, the only, the only. Berarti Allah itu kan cuma Bapa aja, nggak ada yang lain. Gimana Pak Prengki? Jadi istilahnya kan tadi kalau kita kembali tentang penebusan itu ya. Itu kan Loh, sudah kok penebusan nubuat. lagi? Ya maksudnya Iya, kalau penebusan kembali ke berarti situ yang biar yang bisa disalib kita- kan Bapak. namanya kita biar kita tahu siapa itu. Yesus Ya, itu Bapa itu firman sendiri. Ya. prainkarnasi Yesus, Yesus sebagai firman. Kalau misalnya Prainkarnasi Yesus kan sebagai firman. Bener nggak? Prainkarnasi Yesus kan dia adalah firman. Nah, di zaman perjanjian lama, firman itu siapa? ya Tuhan firman kan? itu ya Tuhan. Nah, berarti Tuhan itu kan Bapa. Tuhan huruf gede maksudnya LAI. Ya, iya. Berarti prainkarnasi Yesus, maka Yesus adalah firman, yaitu Bapa itu sendiri kan? Ya, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah, berarti kan Pak Prengki bidat lah. Kok beda? Iya kan Trinitas nggak ngajarin kayak begitu. Trinitas kan ngajarin Bapa bukan Putra. Putra itu kan firman yang keluar dari Bapa. Makanya dipakai kata X Iya. dalam original text. Iya, tapi kan konsepnya itu kan Trinitas itu kan sama aja, maksudnya ketiga Sama pribadi. gimana Pak? Kan Bapa, Putra dan Roh Kudus kan firman artinya Bapa firman yang keluar Nah, dari sini. mulai deh. Gini Mulai loh, bingung nih Pak Prengki nih. Kalau udah Nggak Trinitas mulai bingung. Maksudnya nggak bingung juga, maksudnya kalau itu konsep ketuhanan kekristenan ya begitu. Dalam Trinitas itu Bapa itu Putra bukan? Bukan dong. Iya, Bapa itu bukan Putra, tapi mereka. Nah, kalau Bapa itu bukan Putra kan berarti ada dua pribadi Allah dong. bukan dua pribadi Allah, tapi mereka itu adalah Iya, ada Allah Nggak bisa Bapa, ada Allah dijelaskan Putra. Kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Putra. Nah, kalau Allah Bapa bukan Allah Putra, berarti ada berapa Allah?
Ada dua Allah yang sama-sama hakikatnya ya adalah Allah juga kan. Satu Bapa itu hakikatnya Allah, Putra itu hakikatnya Allah. Namun baik Bapa dan Putra bisa dibedakan. Makanya ada Allah Bapa, ada Allah Putra. Allah Bapa bukan Allah Putra kan gitu. Kalau Allah Bapa bukan Allah Putra berarti ada dua pribadi Allah yang sama-sama punya hakikat Allah kan gitu. Jadi tiga loh Tuhannya Pak Prengki. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Artinya begitu. Gimana dong? Begitu. Dijadikan satu di dalam satu kesatuan. Bukan begitu, Bos. Ya gimana? Tuh bingung Pak Prengki, udah mulai bingung ini. Makanya Pak satu aja Pak. Maksudnya Tuhan memiliki tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsep itu memang terutama dipakai dalam gereja. Baik yang sudah diajarkan, tidak bisa diotak-atik. Jadi kalau memang Pak nggak ada Pak. Allah yang Esa dengan tiga pribadi nggak ada di mana ayatnya. Yudas 1:25 Allah itu Esa, Allah kita Esa. iya, kita juga mengaku bahwa Allah itu Esa. Tapi Esa itu berapa? Karena Enggak, rohnya, Esa itu artinya apa, Jo? firman-Nya satu, kekal Nah, satu. selamanya. Bukan kesatuan kan? Ya bukan kesatuan. Tapi Lah, kalau bukan pribadi yang- kesatuan gimana loh. Anda bisa bilang ada Gini pribadi loh, pertama, kalau pribadi dari kedua? tadi kan kita analogi tadi kan saya bilang bahwa konsep ketuhanan kekristenan itu seperti kita kisah analogi ya itu loh. Api itu kan dia Ya, satu api sumber lagi. ya. Oke lah. Gak bisa lah Pak, api itu satu sumber dari mana? Misal gini, bagaimana api bisa keluar? Dari mana api keluar? Sumbernya dari mana ya? Kalau Api mengeluarkan panas Iya. dan cahaya. cahaya. Tapi kan tetap kita bilang api. Iya, terus sumbernya api dari mana? Kalau nggak ada contoh, api nggak akan pernah bisa keluar kalau nggak ada gas LPG. Sumbernya Gas api LPG. ya panas. Sumbernya api Enggak. ada Di mana misalnya panas bisa mengeluarkan panas kalau nggak ada gas LPG? maksudnya ada gesekan itulah sumbernya datangnya api. Ya, nggak bisa gitu Pak, nggak bisa lah tiba-tiba api nongol gitu, nggak bisa. Pasti dia ada sumber kan gitu. Iya, maksudnya kalau kita analogikan seperti itu bahwa api adalah kedudukannya mestinya kita bicara ya. Api adalah Tuhan. Nah, kita mengartikan api itu mengeluarkan panas dan cahaya. Tapi kan Kurang kita satu, bilang, harus tiga. Apa tiganya? ya Jangan api. dua. Api Loh, itu kok sumbernya api? kan kita. Iya kan Api itu api. yang bernyala dan cahaya, panas yang keluar. Terus Jadi, yang tiganya apa? tiga Biar jadinya. pas. Yang Tetap pertama api. apa? Oke lah kita bilang jus gado-gado nih. Ada campur ini jus Buah, ini, buah, jus ini. buah. Tapi kan Buah, tetap Pak, jus buah. Jus buah Ya, juga. apel Kan bukan jeruk, jeruk apel bukan jeruk, rambutan. bukan ini misalnya kan gitu. Berarti di kita blender. melihat ya. Kan di blender jatuh-jatuhnya. Buah apel bukan buah rambutan bukan buah durian. Baik apel dan rambutan dan durian ketiganya adalah satu. Nah, bagaimana caranya ketiga buah itu menjadi satu? Kan di blender. Iya jadinya jus buah kan. Iya, tapi kan di blender dulu. Iya tapi kan itu jadinya kesatuan kan mereka. Iya, jadi jus Dalam buah. satu- Jus buah apa itu coba? Dari ketiga hasil perpaduan artinya buah apel, buah rambutan, buah artinya durian, tetap- hasilnya buah apa coba? Artinya tetap Pak Umar itu pasti mencari jus buah kan. Terserah nanti sampai di sana minum jus Ya apel. gak bisa Pak, itu kan nggak Kan itu. tetap Nggak, pemikirannya. Jadi pemikirannya di Pang Umar itu kan, oh saya mau minum jus. Jus apakah itu Ya. jus buah? Saya sampai pengen di jus sana, apel. Nah, nanti ya terserah nanti kalau misalnya jus apel tapi misalnya di sana nanti dicampur dengan Di mix, apel, di mix. pepaya dan yang di mix. Di situ kan cuma yang ada adalah jus buah. Iya buah apa Pak? Hasil dari contoh misal begini, Iya, apel, makanya kan apel di mix dengan konsep dari rambutan dengan Trinitas itu durian. kira-kira modelnya seperti itu. Iya kan jadi istilahnya ini kan Kalau apa ya? karena Jadi apa ambigu ya? gitu loh. Enggak juga. Contoh misal apa dicampur apa di mix itu kan pasti menghasilkan nama baru kan? Gak mungkin apel di mix dengan buah rambutan di mix lagi dengan buah durian, gak mungkin itu namanya jus buah kan gitu. Pasti ada nama spesifiknya. Kan gitu. Ya kira-kira seperti itu pemahaman begitu. Kalau Berarti di blender ya.
entah itu nanti di blender dan apapun itu nanti jadi Di blender ya Pak, namanya. nggak bisa kalau nggak di blender itu. Iya, kalau di blender itu pun tetap namanya jus kan. Jus Iya, apa? jus buah apa namanya? Buah apa Ya, coba jus. dari ketiga Ya itu? tetap dalam pemikiran kita adalah jus kan. Jus buah gitu loh. Nanti buah Iya, itu buah dicampur apa? dengan apel atau apapun itu unsurnya, ya nggak ada masalah. Sama dengan Bapa yang firman yang turun menjadi manusia. Karena kalau kita baca itu kan merujuk ke kejadian. Kalau di dalam kitab kejadian 1 ayat 26 itu bahwa manusia diciptakan serupa dengan Allah. Ya, manusia Iya, iya. diciptakan dengan serupa dengan Allah. Itu di kejadian. Itu artinya kejadian itu kan Old Testament. Artinya perjanjian lama. Perjanjian lama itu aja dia sudah bernubuat tentang Yesus Kristus itu sendiri. Makanya Iya, kan iya, Pak. di situ ditulis Ya, bahwa sebentar Pak Prengki ya. manusia, ya. Ini udah bentar lagi udah sholat maghrib ini Pak Prengki. Saya tutup dulu ya.